Persiapannya rekan-rekan saya harapkan tetap dimaksimalkan ya semua soal-soal yang sudah disiapkan untuk pelaksanaan PPK maupun PPG ya. Kemarin ada informasi juga bahwa soal-soal itu sering berubah dan ada beberapa materi memang soal muatan yang diambilkan dari PPG ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas untuk soal lanjutan PPG terbaru di UP ya, di bahasa Indonesia ya, terkait kompetensi profesional dengan capaian pembahasan atau capaian pembelajarannya memahami hakikat bahasa dan perolehan bahasa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita share atau subscribe dulu yang belum subscribe ya. Dan bila bermanfaat bisa di-share. Baik, kita lanjut di soal yang selanjutnya. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah A. Ibu menasihati adik, tanda kutip ya, hati-hati di jalan. B. Kek, saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. C. Di mana rumahmu, Dek? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk bali ke pasar. Jika rekan-rekan tidak paham terkait penggunaan ejaan, triknya amati tanda titik dan ejaannya khususnya ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C. Ya, di mana rumahmu, Dek? Tanya Dani, karena ada tanda tanyanya ya. Jadi penggunaan ejaan itu mencakup sistem pemakaian huruf sebenarnya, penggunaan penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Nah, penulisan kalimat yang salah dalam kunci jawaban itu adalah di mana rumahmu, karena yang tidak tepat ya. Nah, penulisan di mana, nah itu tidak tepat karena preposisi ditulis serangkaian ya, atau seharusnya dipisah gitu. Di mana ya itu. Nah, itu. Baik, saya lanjutkan di soal yang ke-12 lanjutannya. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca adalah titik-titik. A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulis, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. B. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan membaca bersifat produktif. C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja. Membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja. D. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. E. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Oke, dari pernyataan ini yang perbedaan antara menyimak dan membaca, ya, jawaban yang tepat itu adalah A ya. Jadi membaca itu membutuhkan sumber bahan tulisan ya. Karena kita konteksnya membaca ya, tentu harus ada sumbernya, bacaan tulisan ya. Sedangkan menyimak itu membutuhkan sumber lisan ya. Seperti itu. Nah, hakikat keterampilan menyimak ya tentu adalah melatih pendengaran dan daya ingat. Aspek keterampilan menyimak bertujuan agar siswa mampu menangkap, memilih, memahami, mengingat, dan mengumpulkan informasi dari apa yang disimak atau didengar. Nah, sedangkan menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan-lisan dengan penuh perhatian. Oke ya, jadi kalau rekan-rekan ketemu dengan soal terkait menyimak dan membaca, itu kuncinya ya. Rekan-rekan pahami. Karena walaupun nanti soalnya dirubah, saya rasa rekan-rekan bisa paham terkait konteks ini. Walaupun dalam bentuk soal narasi ya. Oke, selanjutnya. Nah, bacalah kalimat-kalimat berikut. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. 2. Dengan demikian, olah organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan. 3. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. 4. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Nah, kita diminta mengurutkan kalimat yang padu. Nah, jika ditemukan soal seperti ini, pasti dan sering keluar. Bila diminta mengurutkan, pertama tentu harus membaca semuanya ya, harus dibaca semua keseluruhan. Nah, setelah itu mana kira-kira yang sebagai pembuka dari kalimat lanjutannya yang dapat dilanjutkan lebih rinci lagi, itu yang perlu diperhatikan ya. Mana kira-kira ini opsinya ya, pilihannya. Oke, 1 masuk kira-kira atau 3 ya. Jawaban yang tepat itu adalah yang 3 dulu ya. Alat-alat gerak ya, yang dibahas itu alat-alat gerak semuanya ya, dan di situ disampaikan ada dua macam, gerak pasif dan gerak aktif ya, berupa otot. Nah, baru disusun dengan kedua alat gerak ini. Nah, ini ada sambungannya. Setelah itu ada kerjasama antara kedua alat gerak. Nah, kesimpulan yang terakhir,
Dengan demikian, organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan. Oke, saya rasa ini mudah ya kalau rekan-rekan pahami. Yang penting harus jeli ya. Jadi susunan paragraf yang terpadu itu dimulai dengan kalimat yang menyatakan pernyataan umum dulu. Nah, dan diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus ya, dari umum ke khusus. Ingat-ingat. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia. Dengan kata lain, mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD ya adalah A. Peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku baik lisan maupun tulisan. B. Peserta didik dapat menghargai bahasa dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfofim, sintaksis, ya, semantik dan pragmatis dalam bahasa Indonesia. D. Peserta didik dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. E. Peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. Ini terkait tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Nah, bagaimana? Cukup hot ya? Oke, terkait tujuan pembelajaran, nah ini saya jelaskan langsung. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam berbahasa Indonesia. Itu ya. Jadi mempunyai kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai situasi dan tujuan berbahasa, serta tingkat pengalaman peserta didik SD. Nah, dari tujuan tersebut jelas tergambar fungsi pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah wadah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Nah, lulusan SD ini diharapkan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik di lingkungan. Konsep-konsep dan teori-teori kebahasaan belum dapat diberupakan untuk peserta didik di usia SD ya, kalau konsep dan teori itu. Itu ya. Oke. Saya lanjutkan di soal yang pembahasan terakhir. Bahasa Indonesia ya, bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan di Indonesia ya. Di bawah ini peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD kecuali sesuai sarana berpikir untuk menumbuhkan kembangkan cara berpikir logis, simpatik, dan kritis. B. Sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. D. Bekal kemampuan bahasa Indonesia yang baik dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran. E. Sarana untuk mengenal dirinya dan budaya di lingkungannya. Ingat, ini lingkupnya loh ya. Ya, tepat. Jadi jawaban yang salah atau yang kecuali itu yang C ya. Karena tidak mungkin berpartisipasi di tingkat internasional. Iya. Jadi peserta didik itu dalam mengembangkan gagasan berpartisipasi ya di tingkat internasional itu juga tidak akan bisa karena yang digunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia belum bahasa internasional. Untuk dilakukan seperti ini ya. Jadi bahasa itu merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan sampai menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya, sehingga memudahkan dalam mempelajari dan menguasai mata pelajaran lainnya. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD membekali peserta didik dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan di lingkungan sekitarnya. Jadi belum dapat digunakan untuk tingkat internasional ya, karena bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional. Oke. Itu ya, cukup sebagai pemanasan. Untuk next kita akan bahas selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dulu ya.